Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik dan menjadikan kita lebih baik lagi. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit mengevaluasi terkait dengan data hasil penelitian ya, tidak semuanya. Jadi untuk yang kesempatan pagi hari ini khususnya untuk yang tidak praktikum berarti mungkin kelas B kalau tidak salah. Oke, yang pertama yang mau saya konfirmasi adalah terkait dengan laporan praktikum yang mana sebagian dari Anda sepertinya masih banyak yang belum memahami, terutama sekali untuk yang metode kolorimetri. Oke, ya. Oke, untuk itu saya coba akan dulu. Oke. Saya ambil beberapa data yang ada ya, beberapa data yang praktikan yang sebelumnya. Mungkin ada yang juga yang belum praktikum, tidak apa-apa gitu ya. Mungkin yang sudah praktikum akan lebih paham di mana miss-nya. Oke ya. Pada percobaan ini kita akan membandingkan dua metode, yaitu metode spektrofotometri visible ya, kita pakai panjang gelombang visible, dan juga metode kolorimetri. Nah, ini adalah data yang sebagian dari rekan Anda telah lakukan. Yang pertama mengukur konsentrasi dari larutan standar, ini. Kemudian diperlu absorbansinya, sampai di sini saya kira tidak ada masalah, karena ini diplot dari grafik konsentrasi versus absorbansi. Tapi kalau di alatnya sendiri, pada prinsipnya adalah kebalikannya ya, kebalikannya. Oke, kalau sampai di sini saya kira saya melihatnya tidak ada masalah. Jadi di sini bisa diketahui sampel A, B, C dan seterusnya. Oke, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, ini hasilnya kalau saya lihat di punya Anda itu, nah yang ini ya, kelihatan enggak? Oke, coba saya perbesar sedikit. Kemarin Anda melakukan proses scanning pada panjang gelombang ya, pada panjang gelombang berapa kemarin? 600-an ya, 600-an. Kemudian ada beberapa data yang Anda peroleh, nah data itu nanti dilampirkan pada laporan praktikum. Supaya kita perhatikan, kalau seandainya kita punya sampel yang panjang gelombangnya kita tidak ketahui, maka kita melakukan scanning panjang gelombang ya. Karena scanning panjang gelombang ini sifatnya masih trial and error, biasa kita bisa melihat bahwa misalkan yang ini, dari data yang kita peroleh di sini, kita dapatkan panjang gelombang maksimum itu ya, ada dua puncak di sini, ini puncak, ini lembah. Nah di sini, ini sebenarnya kalau diberikan printout-nya, ini patah ya, ini tidak muncul puncak seperti ini ya. Ini patah, artinya kepotong, potong di sini. Nah, dari ini juga Anda bisa melihat bahwa absorbansi itu bisa lebih dari 1. Kalau di kuliah analitik kan Anda diajari tentang absorbansi yang sesuai dengan hukum Lambert itu antara 0,2 sampai dengan 1 gitu ya. Konsentrasinya sangat encer. Di sini akan kelihatan pada konsentrasi yang relatif tinggi, di sini terlihat bahwa Anda tidak mendapatkan puncak maksimumnya. Ini menjadi miss. Miss kenapa? Barangkali di sini itu ada dua puncak ya. Misalkan kayak begini nih. Kita tidak tahu. Nah, karena itu maka untuk kasus-kasus seperti ini, maka sampel yang akan kita scanning tadi harus kita encerkan. Misalkan ya, jadi konsentrasi yang lebih encer, sehingga Anda akan dapatkan puncak seperti ini. Nah, dari sini kita confidence ya, bahwa panjang gelombangnya ini sekitar 600-an lebih ya, di sini 600-an lebih. Kemudian
absorbansinya, ring absorbansinya juga memenuhi hukum Lambert-Beer-nya ya. Karena kita akan pakai hukum Lambert-Beer, nanti itu terkait dengan linearitas antara konsentrasi absorbansi. Jadi pada ring antara ya 0,2 sampai dengan 0,8 masuk lah, kira-kira begitu. Terus kalau yang di sini itu ya antara 0,2an sampai dengan 3 lebih gitu ya. Kenapa hukum Lambert-Beer itu digunakan dalam analisis ini ya? Padahal absorbansi itu bisa lebih dari 1 seperti ini. Dia bahkan bisa sampai 3,5 makan kalau diturutkan. Nah, karena yang akan kita gunakan di sini adalah persamaan regresi linier ya, hubungan linier antara respon alat, absorbansi atau transmitansi dengan konsentrasi. Sehingga kita harus mencari ring-ring ya, ring-ring konsentrasi yang dia memenuhi kaidah hukum Lambert-Beer. Jadi kalau masih pada ring antara 0,2 sampai dengan 0,8an lah kira-kira begitu, itu dia akan relatif mengikuti hubungan linearitas sebagaimana yang sampaikan di dalam hukum Lambert-Beer. Jadi kenapa ini dilakukan yang kanan kemudian diperoleh yang kiri, akhirnya kita menggunakan yang kiri ini adalah untuk tadi ya menentukan konsentrasi ideal untuk membuat larutan standar. Konsentrasi ideal untuk membuat larutan standar begitu ya. Konsentrasi idealnya itu konsentrasinya berapa? Yaitu yang kira-kira absorbansinya itu pada rings hukum Lambert-Beer atau linear tadi. Apakah yang kanan tidak bisa? Ya bisa. Cuma nanti ada resiko korelasinya tidak linear begitu. Jadi kita ambil yang sebelah kiri. Nah, setelah kita lakukan scanning begini, maka kemudian oke, kalau begitu ini kira-kira ternyata konsentrasinya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 ppm ya. Artinya kalau di sini saya kasih 4 ppm, ya dia masih di bawah 0,8 ya, masih masuk dalam hukum Lambert-Beer. Atau bahkan kalau 5 mungkin bisa 0,8 di sini atau mungkin 1 ya. Batasannya hukum Lambert-Beer itu ya 1. Tapi kalau teknisnya itu umumnya antara 0,2 sampai dengan 0,8. Nah, di sini Anda akan dapatkan, oke, kita sudah dapatkan konsentrasi ideal, ring konsentrasi ideal untuk membuat larutan standar, kurva kalibrasi untuk konsentrasi larutan standar yang memenuhi kaidah hukum Lambert-Beer. Jadi ceritanya begitu. Nah, ini kan 4 ya, 4 ppm lah misalkan. Sebenarnya 5 sih masih bisa masuk begitu. Tapi kalau kita mau main aman begitu ya, ya 4 ppm. Ini hanya sebagai contoh. Anda tambah sedikit 5 ppm pun mungkin nanti di sini absorbansinya masih di bawah 0,8 begitu. Kita asumsikan 4 ini adalah yang ideal menurut hukum Lambert-Beer. Sehingga ketika kita akan membuat kurva larutan standar, ya kita pilih ya antara 0 sampai dengan 4 ppm. Ya. Sehingga di sini kenapa larutan standar yang dibikin ini? Ya, pertama setelah kita scanning ini memenuhi kaidah hukum Lambert-Beer tentang nanti hasilnya kurva larutan standarnya itu memenuhi hubungan linearitas. Nah, di sini kita bikin konsentrasi misalkan dari 1, 1,5, 2. Kelihatan enggak di tempat Anda ya? Ini sambil punyanya siapa ini lupa. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 ya. Jadi di sini kenapa 4? Ini. Kita mengacu kepada kondisi ininya. Oke ya. Jadi diambil di bawah 4 konsentrasinya. Sehingga kurva larutan standarnya kita bikin dari variasi antara misalkan boleh enggak 0,5 boleh, 0,25 boleh ya. Jadi di bawah 4 intinya. Jadi dibikin range begini. 1, 1,5, 2, 2,5. Bisa enggak selain 1,5? Silahkan. Ini suka-suka. Yang penting konsentrasinya di. Sehingga Anda dapatkan kurva larutan standar yang ini data hasil pengukuran absorbansinya ini ya. Jadi
Jadi kalau ini diperoleh ini, sehingga diperoleh ini persamaannya. Oke, sampai di sini tidak ada masalah. Nah, nanti sampel kita juga ukur, ya, sampel ABCD. Ya, ada sampel ABCD, kemudian kita cari konsentrasinya berapa. Ada yang menarik di sini, ya. Ada yang menarik di sini. Mana sampelnya? Sampel ABCD, ya. Nah, kita akan lihat di sini ada sampel A. Oke, saya boleh diinterupsi ya kalau misalkan Anda tidak paham. Mungkin ini terlalu kecil, barangkali saya perbesar dikit. Ada sampel ABCD. Kalau tidak terlihat, Anda bisa menginterupsi saya. Ada sampel ABCD, ada 4 sampel. Mari kita lihat absorbansinya. Sampel A absorbansinya 0,05, B 0,05, C 0,5, ya. D 1,175. Sebenarnya dari ini saja kita bisa melihat bahwa sampel D itu tidak cocok untuk dimasukkan, ya, ke persamaan regresi ini. Anda bisa mengikuti tidak apa yang saya maksud? Maksudnya itu begini. Untuk menentukan konsentrasi sampel A sampai dengan D itu kan kita mengukur absorbansi. Nah, dari absorbansi ini kita masukkan ke persamaan kurva kalibrasi sehingga diperoleh konsentrasi sampel yang ini. Tapi ada ketentuan bahwa yang bisa langsung dimasukkan ke persamaan kurva kalibrasi adalah mereka-mereka sampel yang konsentrasinya terletak pada range konsentrasi larutan standar, ya antara 0 sampai dengan 4 begitu. Atau absorbansinya ya bisa 0 sampai dengan 1 misalkan. Nah, di sini kelihatan bahwa D absorbansinya lebih dari 1. Artinya di sini D itu ini sesungguhnya itu tidak boleh masuk ke persamaan ini. Kenapa? Karena D ini belum tentu hubungannya linear. Boleh jadi ya. Sebentar, saya kasih sedikit oret-oretan. Boleh jadi, nah ini jadinya begini. Ketika konsentrasinya dinaikkan 4,5, titiknya ada di sini, kemudian naik lagi ada di sini, nah, bahkan mungkin begini, akhirnya mungkin begini. Kita belum tahu. Nah, untuk amannya bagaimana? Ya, D ini tidak bisa kita katakan konsentrasinya 5,977. Kenapa? Karena keterbatasan range dari kurva kalibrasi yang kita punya, ya. Ya mungkin meskipun dia di sini linear, kita belum punya bukti gitu ya. Dia hanya studi kasus saja. Belum punya buktinya. Nah, caranya bagaimana supaya D ini bisa dihitung? Maka si D ini, D yang ini, itu harus Anda encerkan dulu konsentrasinya ya. Ini D diencerkan sehingga absorbansinya itu nanti masuk pada range antara 0 sampai dengan 1. Masuk range dari ini. Atau dengan kata lain, nanti konsentrasinya akan masuk pada range konsentrasi larutan standar. Tapi cara paling mudah secara teknis adalah nilai absorbansinya si D ini harus masuk pada range antara ya bisa 0,2 lah ya. Kalau akumulator itu 0,2 sampai dengan 1 lah bisa. Toleransi bisa 1. Tapi kalau dia lebih dari 1, ya secara teknis Anda melakukan misinterpretasi terhadap konsentrasi D. Kenapa? Anda memaksakan kurva kalibrasi pada sesuatu yang dia di luar jangkauan dari konsentrasi larutan standarnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.
Jadi ini adalah sebuah studi kasus, ya, bahwa kalau Anda kepengen mengukur D, itu berarti Anda harus melakukan pengenceran. Tapi karena ini praktikum begitu ya, waktunya apalagi yang kelas A waktunya sangat terbatas sehingga tidak bisa melakukan yang perfect begitu. Jadi ini adalah sebuah pengetahuan saja. Jadi memang didesain ada sampel-sampel yang memang dibuat supaya Anda paham di dalam praktikumnya. Oh lah kok ini konsentrasinya misalkan absorbansinya lebih dari 1. Padahal ketika kita membuat kurva kalibrasi sendiri, itu sudah melakukan settingan, ya, settingan maksudnya begini, sudah kita usahakan supaya dia absorbansinya terletak pada 0 sampai dengan 1. Nah, tapi di hasil pengukuran sampel yang kita misalkan karena kita tidak masih trial and error begitu, kita dapatkan informasi sampel D itu absorbansinya lebih dari 1. Sementara kurva kalibrasi kita tidak menjangkau itu. Nah, maka cara yang bisa dilakukan adalah sampel D ini diencerkan. Ya, nanti kalau Anda bekerja di industri atau di lab itu begitu, atau Anda melakukan penelitian, kalau ada kasus seperti ini, ya sampelnya diencerkan, baru kemudian diukur absorbansinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami saya? Nah, ini tadi kasusnya. Nah, kemudian kenapa ini ada K-faktor ini sebenarnya adalah, ini yang sudah praktikum mesti tahu, tapi yang belum praktikum tidak masalah, karena kita sebenarnya tidak membahas ini ya sebenarnya. Ini adalah menghitung konsentrasi sampel ABCD ini dengan cara memanggil kembali persamaan regresi ini, ya, persamaan regresi yang kita dapatkan ini oleh alat, ya, oleh instrumen untuk mengukur sampel yang kita ukur. Jadi kita tidak perlu membuat larutan standar lagi untuk membuat kurva kalibrasi. Jadi ini yang bawah ini kasusnya adalah misalkan Anda bekerja pada shift siang, kurva kalibrasi sudah dibuat di shift pagi, ya, di hari yang sama Anda melanjutkan pengukuran sampel, Anda nanti pada instrumen bisa memanggil persamaan itu untuk mengukur secara otomatis konsentrasi dari sampel A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Dengan ketentuan, perhatikan ininya, ya, absorbansinya. Kalau absorbansinya lebih dari 1, ada indikasi bahwa sampel Anda itu terlalu pekat. Tuh, kalau diencerkan nanti tidak bisa menghitung konsentrasi yang sesungguhnya dong Pak. Ya tidak demikian, Anda harus menggunakan rumus V1 ya, pengenceran V1 M1 sama dengan V2 M2. Sorry, tulisannya jelek ini ya, pakai mouse. Gini. Jadi berapa volume yang diambil dari sampel misalkan yang D ini, konsentrasinya M1 kita tidak tahu, kemudian diencerkan menjadi V2 berapa, M2 diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan kurva kalibrasi, nanti akan ketemu M1. Gitu maksudnya. Jadi untuk sampel yang D itu, kalau dia kasusnya seperti itu, kita harus melakukan pengenceran. Oke. Sampai di sini, Nah, sekarang kita mau melakukan yang namanya validasi metode. Apakah metode spektrofotometri UV vis ini memenuhi kaidah metode yang robust ya, handal begitu? Ada beberapa parameter yang kita uji untuk validasi metode. Yang pertama sebenarnya adalah namanya uji akurasi. Uji akurasi maksudnya adalah apakah metode ini bisa mengukur nilai yang sebenarnya. Sayangnya karena kita tidak punya reference material,
yang terstandarisasi, artinya saya punya material acuan yang tersertifikasi bahwa nilainya sekian itu, ya. Jadi kita tidak lakukan. Tapi nanti kalau Anda kepengen tahu itu, Anda bisa belajar di mata kuliah kemometri atau statistika untuk kimia. Yang kedua, melakukan uji presisi. Nah, ini untuk melihat bias, ya, artinya keseksamaan, ya, artinya presisi. Kalau diukur dia hasilnya berubah-ubah enggak gitu ya. Apakah perubahannya itu signifikan atau tidak? Nah, sebenarnya mau kita lakukan itu, cuma kalau yang dari data ini saya tidak bisa memberi contoh ya untuk uji presisi ya. Kenapa? Karena ada ini ya. Ada ini. Nanti kita pakai uji presisi ini, bisa dipakai. Tapi kalau yang kolorimetri ini sampelnya ada ABC, tapi yang kolorimetri hanya ada sampelnya mana ini? Oh ya, ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Oh ya. Oke. Nanti uji presisi bisa di lain waktu ya. Oke. Saya selesaikan ininya dulu. Oke. Nah, kita bahas yang ada hubungannya dengan kurva kalibrasi dulu. Kenapa? Karena kita menentukan konsentrasi dengan bantuan kurva kalibrasi. Nah, di sini yang harus divalidasi adalah apakah ada hubungan yang linier antara respon alat dengan apa yang mau kita cari. Dalam hal ini adalah konsentrasi. Ada variabel bebas, variabel terikat. Maka kalau kemarin di materi sebelumnya ya, yang ini apa ya? Oh yang ini ya. Pada materi yang sebelumnya kita berbicara tentang linearitas begitu. Yang dulu. Oke, saya kembalikan ke sini dulu. Yang akan kita uji pertama adalah uji linearitas. Uji linearitas ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan yang sebanding, ya, berbanding lurus lah kira-kira begitu, antara respon alat dengan parameter yang kita cari. Misalkan dalam ini adalah konsentrasi. Jadi apakah ada hubungan antara respon alat terhadap konsentrasi. Nah, metode ini akan dikatakan linear jika ini ya, kita tentukan dari koefisien korelasinya ya. Koefisien korelasinya ya, kalau yang dia apa ya, strict begitu ya, 0,99 itu dikatakan linear. Linearitasnya tinggi. Kita punya 0,9995 gitu ya. Kebetulan di sini 0,95. Artinya secara linearitas ini valid bahwa datanya linear. Kemudian sensitivitas. Sensitivitas itu apa? Jadi di uji kurva kalibrasi ini ya divalidasi yang pertama itu linearitas, sensitivitas, kemudian limit deteksi dan limit kuantitasi ya. 4 itu saja dulu ya. Nanti kalau yang presisi akurasi bisa kita bahas di lain waktu. Ya. Karena datanya ada yang ini dulu. Oke. Di laporan praktikum ini dulu. Kalau Anda kepengen tahu uji akurasi dan sebagainya, nanti Anda bisa searching di Google atau di mata kuliah yang lainnya. Ya. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu dan data. Oke. Di sini sensitivitas maksudnya adalah seberapa sensitif respon alat ketika variabel yang mau kita ukur itu berubah. Nah, kalau kita ambil di sini ya, dari persamaan ini, sebenarnya sensitivitas itu kan berarti adalah, kalau ini adalah absorbansi, jadi ya, kalau di sini adalah absorbansi, saya perkecil dulu. Kalau ini absorbansi, artinya kalau konsentrasinya saya rubah sebesar delta X, maka
dia akan berubah, ya, saya ambil delta X ya, maka absorbansinya akan berubah seberapa besar. Berarti kalau misalkan konsentrasinya saya ubah menjadi setengah-setengah misalkan, kan berarti respon awalnya di sini, ini, menjadi ini. Nah, ini berarti delta Y. Itu yang dimaksud dengan sensitivitas. Sebenarnya sensitivitas bisa katakan sebagai slope ya. Jadi sensitivitas itu sama dengan slope. Ya, sebenarnya bisa dikatakan kalau mudahnya ya delta Y, perubahan respon alat karena perubahan konsentrasi X. Delta Y per delta X. Nah, sensitivitas yang baik adalah ketika konsentrasinya berubah sedikit saja begitu ya, maka alat bisa merespon perubahan itu. Jadi kalau semakin besar ya slope-nya, berarti sensitivitasnya itu semakin baik. Ini kan relatif ya 45 derajat ya. Nah, kalau ada perbandingan begini, ini begini, ini lebih baik daripada yang warna biru ini. Kalau semakin datar berarti sensitivitasnya semakin rendah gitu ya. Nah, kalau begini, nah, kalau misalkan dia grafiknya begini, berarti sensitivitas yang warna kuning ini lebih rendah daripada yang biru lebih rendah daripada yang merah. Itu prinsipnya sensitivitas. Nah, dalam instrumentasi, sensitivitas ini penting. Kenapa? Karena kalau kita mengukur trace element atau unsur-unsur yang konsentrasinya sangat kecil, misalkan dalam ppb, part per billion, itu kan perubahan konsentrasi yang sangat kecil itu bisa dideteksi enggak perubahannya. Nah, itu maksudnya sensitivitas. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang limit deteksi. Di sini berbicara tentang berapa konsentrasi terkecil dari sampel yang diukur yang masih bisa dibaca oleh alat. Sementara limit kuantitasi berbicara tentang konsentrasi terkecil yang masih memberikan validitas data kuantitatif ya, jadi untuk perhitungan, yang masih memberikan validitas data kuantitatif untuk kuantifikasi dari konsentrasi sampel itu tadi. Oke, sementara 4 uji validasi metode ini ya yang akan kita bahas. Sebenarnya kalau datanya menarik ini kita bisa bahas tentang presisi. Kalau misalkan nanti ada kesempatan lain, kita bisa bahas tentang akurasinya. Sementara kita bahas 4 ini dulu. 4 ini untuk menguji validasi dari metode spektrofotometer dan kolorimetri. Nah, kemarin sudah ya, sebagian dari Anda sudah melakukan yang ini datanya, jadi nanti Anda bikin data begini, sigma X, sigma Y, untuk menentukan, mencari nilai SYX ya, SYX-nya. Didapat nilai SYX-nya, untuk apa? Untuk menentukan limit deteksi dan limit kuantitasi. Kenapa? Limit deteksi adalah nilai SYX ini dibagi dengan intercept. Kemudian limit kuantitasi 10 kali nilai SYX dibagi dengan slope ya, slope maaf. Oke. Jadi kalau ini sudah Anda dapatkan di sini ya, dapatkan di sini. Sorry, persamaannya tadi sudah dapat. Ini slope-nya adalah 0,2067 yang ini.
ini. Oh, ini saya kembali gimana caranya? Oh ya, sudah. Oke, yang ini. Oh, masih ya. Sebentar. Ini kembalinya, kenapa ini tidak mau dikembalikan? Ya, sebentar. Oke, kita tutup sebentar ya. Oke. Kita dapatkan yang B ini sebagai slope. Maka di sini karena LOD itu rumusnya adalah 3 kali SYX dibagi dengan slope. Nanti Anda sudah paham yang ini ya. Kemudian LOQ juga begitu. Oke, untuk spektrofotometri ada pertanyaan tidak ya? Jadi ini sudah mudah ya, bisa diikuti. Jadi sementara kita bahas yang 4 ini untuk validasi metode. Sebenarnya ada akurasi, ada presisi, dan juga ada yang lainnya. Sementara kita bahas 4 ini dulu. Oke, 4 ini akan kita uji untuk metode spektrofotometri UV dan yang kolorimetri. Nah, sebenarnya apakah ada perbedaan ya? Nanti kalau kita mau istilahnya membandingkan metode, apakah ada perbedaan hasil pengukuran antara spektrofotometri UV dengan metode kolorimetri? Ya, itu. Oke, untuk yang spektrofotometri UV tidak ada masalah ya. Oke, nah sekarang kita masuk yang kolorimetri. Kolorimetri pada prinsipnya juga sama. Anda membuat, kemudian memasukkan konsentrasi sampel, kemudian Anda akan dapatkan konsentrasi sampel. Kalau saya lihat dari apa yang Anda ini kan ya, datanya ini misalkan, jadi data tadi adalah yang ini sebenarnya. Mungkin saya perlu konfirmasi yang sudah praktikum ya, yang hari Kamis barangkali ini. Kenapa datanya bisa begini? Ya enggak tahu Pak, itu kan data orang lain gitu ya. Kenapa datanya begini? Dia punya data, misalkan datanya ini ya, saya ambil bisa ke sini. Nah ini tadi. Didapat nilai R-nya ini 163, 16 rata-rata sudah benar. Ini adalah di blanko dibagi dengan rata-rata dari standar atau sampelnya yang ini ya. Tapi kenapa kok datanya begini? Ya enggak tahu Pak, ini hasilnya memang begitu ya. Nah nanti dari sini juga kita cek apa. Oke. Oh ini masih ada datanya ya. Oke. Ini sepertinya kalau saya punya ininya, Anda, ini datanya siapa sebentar saja. Nikmah ya, Nikmah. Ada enggak di kelas ini? Enggak ada? Kelas A. Nikmah kelas A, Pak. Oh, kelas A ya, sedang praktikum berarti. Oke.
Oke, saya punya ininya adalah ini, colorimetry. Kemudian saya minta ke asisten untuk mengirimkan ini apa? Gambar. Nah, ininya di 1 ppm, gini-gini ya. Jadi ketika Anda memotret ini, usahakan ini nanti di crop ya. Nanti Anda pindahkan ini ke aplikasi. Tapi kita akan bicara tentang crop. Ini di crop juga boleh ya. Ini nanti di crop di sini juga boleh. Misalkan begini. Aduh, ini bisa enggak di sini? Oke, ya kalau enggak di sini juga boleh, atau di tempat yang lain juga boleh. Tapi kalau di sini mungkin enggak terlalu oke lah. Tapi intinya ini hanya di crop ya. Dicari yang homogen. Oke. Gitu. Saya dapatkan data ini misalkan. Tapi data ini mungkin karena kita pakai ini ya. Sebentar, saya balikin ke home. Nah, ini sebagai color analysis ini, kemudian mungkin Pak, bagaimana cara mengambil gambar untuk bisa dibaca oleh aplikasi color analysis? Sebelumnya saya akan sampaikan kepada Anda, sebenarnya color analysis ini adalah aplikasi handphone ya, pakai smartphone begitu, yang bisa ada kameranya dan sebagainya. Tapi karena saya harus mengajarkan ini ke Anda, jadi saya pakai emulator ya, ini namanya emulator kalau saya tidak salah. Saya pakai BlueStack. Anda cari aja di Play Store begini, kemudian cari, kalau enggak punya BlueStack. Yang mana nih? Kalau ada di sini. Tadi namanya apa ya? BlueStack 5 atau apa? Oh, brand S. BlueStack emulator. Kalau dicari malah enggak ada. Ya tidak harus pakai BlueStack sih pada prinsipnya. Intinya ini namanya emulator. Ini BlueStack 5.3 ya. 5.3. Oh, ya. Oh ya, sorry, ini bukan nyari di sini saya. Ini saya nyari di Google ya. Jadi di Google nyari emulator, kemudian dapat BlueStack. Ya kira-kira begitulah. Nah, nanti kalau udah dapat BlueStack ini sebenarnya sih, ya kalau Anda tidak mau repot di HP, ya pakai itu. Tapi masalahnya karena kalau resolusi HP-nya tidak match dengan spesifikasinya Color Pro, dia tidak bisa muncul fitur yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi saya pakai BlueStack karena mengantisipasi ada smartphone-smartphone yang resolusinya itu di bawah spesifikasi Color Analysis Pro ini. Oke. Jadi saya sarankan Anda pakai PC saja. Loh, kok saya ke sini tadi? Nah, nanti cara mengambil gambarnya itu Anda ambil dari sini ya, supaya ini bisa dibaca oleh ini. Anda di Media Manager ini. Nah, Media Manager ini, kemudian pilih Import from Windows. Nah, nanti di sini misalkan Anda cari di laptop Anda, misalkan di sini praktikum colorimetry. Nah, yang ini diblok semua, nanti di open ya. Maksudnya dipilih semua, itu bisa di Ctrl A, nanti di open. Nah, nanti akan masuk ke sini seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, ya sudah selesai. Kita tinggal memanggilnya di di sini. Kalau belum masuk ke manager itu, kalau di emulator itu susah untuk dicari, karena kita akan manggilnya dari sini, dari galeri.
Kalau ini bisa langsung dari HP, biasanya dari ini, pakai kamera begitu. Tapi karena kameranya minta yang resolusi tinggi, kadangkala smartphone kita di bawah ini, sehingga lebih baik pakai emulator. Anda cari di galeri. Nah, ini misalkan dipilih ya, ini ada siapa ini? Ada Blanco misalkan. Saya akan mengukur Blanco-nya dulu. Ini saya pilih. Nah, nanti di sini akan muncul warna dominan dari sini. Saya tidak tahu kenapa yang Anda peroleh datanya tidak begitu baik ya. Kalau tidak begitu baik, pasti kesalahannya adalah Anda langsung pakai ini warna RGB di sini. 157, 157, 144 gitu ya. Anda pasti pakai yang ininya. Nah, ini keliru kenapa? Karena warna ini itu adalah warna dari keseluruhan image ini atau gambar ini. Padahal yang mau kita cari itu blankonya, bukan gambar keseluruhan ini, begitu. Sehingga Anda harus crop di tengah ini. Pilih yang nomor 2. Bisa diikuti enggak? Ini ya. Nah, mana blankonya? Nah, ini. Oke. Nah, ini kita akan crop. Cari yang dia. Nah, yang homogen. Kita akan cari yang homogen. Ya sudahlah, ini aja memudahkan Anda. Cropnya diminimalkan seminimal-minimalnya supaya dapatkan gambar yang homogen. Nah, Anda sudah dapat ini ya. Ini ambil yang ini kan gambar aslinya nih. Karena ini Blanco mungkin tidak kelihatan ya. Jadi gambar yang di sini dan di sini itu tidak memberikan intervensi. Jadi Anda pilih yang benar-benar homogen dari objek yang Anda inginkan. Dan, nah, dia kan hasilnya muncul begini. Kita cek dia nilai RGB-nya. Ya, nah, dia akan muncul begini. Nah, Anda cek di sini nilai RGB-nya, gitu. Ya, nilai RGB ini yang diambil. Ya, kalau saya ambil di sini. Oh, gimana Pak kalau ambil di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini, dan di sini ya, bebas saja sih. Oke. Tapi yang perlu Anda perhatikan sedikit adalah ini sampelnya adalah methylene blue. Kalau methylene blue, gitu ya, berarti nanti harus kita perhatikan ini biasanya warna biru itu akan dominan. Karena ini Blanco ya, di sini warna blue-nya, ya, warna blue campuran pada image ini. Jadi warna, kalau di sini mungkin dia namanya adalah cool gray ya, atau abu-abu. Kenapa Mbak tidak jernih ya? Ini karena kena bayangan. Ya, ketika Anda memoto itu kena bayangan. It's okay lah, tidak masalah, karena ini Blanco. Ini akan kita jadikan, kalau di spektrofotometer UV vis, ya ini Blanco-nya yang akan jadi reference untuk mengukur absorbansi. Tapi kalau di sini untuk mengukur kolorimetri. Kita ambil di sini. Yang karena ini kita tahu bahwa dia itu nanti adalah terkait dengan warna biru, methylene blue begitu, kita perhatikan saja, cari aja yang nilai blue-nya, ini kan ada RGB, red, green, blue. Ini berarti red, ini green, ini blue. Cari aja yang nilai blue-nya itu paling maksimal dari kotak yang kita tadi ambil di sana. Dicari, ya sebenarnya sih, oh ini ada 175, 171, 175 misalkan. Oh berarti data yang mau saya masukkan ke sana tadi adalah ini. 158, 165, 175. Gitu ya. Oke, sekali lagi saya kasih contohnya. Oke, sekarang kita mau ngecek ke larutan standarnya, misalkan ya. Yang ini. Yang 1 ppm. Oke, yang 1 ppm. Oke ya. Pak, ini gambarnya itu, gambarnya kan begini nih. Ini mau yang diambil yang mana? Cari objek yang sekiranya dia bebas dari intervensi bayang-bayang. Seperti yang, ini kan ada gelap-gelapnya ya. Ini ada intervensi warna gelap dari bawah, ada intervensi gelap dari pencahayaan
pembiasan masuk dua fase yang berbeda di sini nih, ini kita hindari. Kita perkecil, cari yang oke, ya. Kecil lagi, ya. Kita cari oke ya. Di sini ya kira-kira ya. Ya, oke. Oke. Kita coba cek ininya ya. Ininya cool gray ya, masih cool gray. Oke, enggak masalah. Kita cari yang birunya dominan. 157, 157, 159. Ada enggak yang lebih tinggi dari 159? Oh, ada 161. Ya. Jadi data ini yang kita ambil. 143, 158, 161. Sebenarnya Anda mau ambil dimanapun acak ya, enggak masalah. Artinya nanti hasilnya akan relatif sama. Karena yang akan diambil adalah nilai rata-rata dari RGB ini, 137 tambah 158 tambah 159 dibagi 3. Relatif tidak akan beda jauh. Tapi supaya memudahkan Anda membuat kurva kalibrasinya benar, ya cari aja yang nilai blue-nya tertinggi. Misalkan 161, ya. Konsistensi 161. Kita ambil data yang ini. 143, 158, 161. Oke. Ya. Perhatikan ini. Oh, ternyata yang saya ambil tadi, ini image yang saya crop tadi, kalau di warna apa ini namanya? Warna digital, dia masuk kelompok cool gray. Ya, abu-abu. Ya, ini kan sebenarnya karena warna biru tapi tidak begitu jelas. Jadi masuk cool gray. Jadi abu-abu begitu ya. Ininya begini. Oke. Dia masuk cool gray. Kalau bisa nanti sampel-sampel yang sesudah ini itu juga akan masuk di kelompok cool gray tadi. Nah, misalkan ini kan tadi 1 ppm ya. 1,5 ppm ini kan dekat juga dengan 1 ppm. Mestinya dia akan oke, ini kurang ke bawah enggak nih? Sebentar. Kita akan mengambil yang ini. Oke ya, kita kesinikan ya. Nah, diinikan dulu supaya bisa memantau bagian mana yang akan kita tembak. Kalau bagian ini ideal enggak? Tidak ya. Ada intervensi dari garis inilah. Ini kertas yang di belakangnya bayang-bayang berikan ini. Ini bayang-bayangnya. Ini bawahnya gelap juga ada bayang-bayangnya. Oke, kita ambil yang kira-kira itu di sini nih. Ya ini ya. Atau di sini juga sebenarnya boleh. Tapi kita ambil yang di sini supaya konsisten dengan ngambil yang pertama. Oke, nah kira-kira, nah di sini agak sedikit ke atas lagi. Oke, nah di sini. Dan oke, kita cek pakai yang tanda crop ini. Nah di sini. Nah, lihat ininya. Dia masih satu tipe warna, cool gray. Ya, masih satu tipe warna di sini. Artinya, oh ya, yang kita crop tadi masih pada jalur yang benar. Maksudnya masih satu tipe. Karena ini larutan standar, jadi bisa kita kontrol. Masa yang satunya warnanya kelompok cool gray, yang warnanya cyan atau magenta. Itu kan menunjukkan bahwa objek yang kita crop tadi masih mengandung intervensi dari warna-warna objek yang lain. Oke, kita cari saja di sini kembali cari yang maksimal blue-nya ya. Ini karena larutan standar kita udah tahu bahwa ini warna biru. Jadi cari aja 162, 162, 162, ada 163. Ya. Lupa kalau begitu kan ini subjektivitas dari yang nge-crop tadi. Ya iya. Ini agak sedikit masalah, apalagi kayak tadi kan.
Jadi di sini adalah kalau yang nge-crop itu tidak tahu konsep dasarnya, ya memasukkan angka yang tidak seharusnya. Kayak tadi, gambar seluruh image yang Anda punya berupa gelas yang berisi sampel beserta background-nya, itu Anda masukkan semua. Nah, itu keliru. Harusnya di crop yang bagian ada sampelnya saja tanpa intervensi yang lain. Ya gini ya, ini masih cool gray, kita ambil 163 ini sebagai data RGB-nya. Oke Pak, kalau apakah akan selalu cool gray begini? Ya, kita akan ambil contoh yang begini. Ketika konsentrasinya sangat tinggi, misalkan yang 4 ini ya, apakah masih menghasilkan cool gray? Kalau tidak cool gray bagaimana Pak? Nah ini, perhatikan bahwa warna 4 ppm ini relatif sudah mulai berbeda dengan yang 1,5 dan 1 ppm tadi ya. Nah, kita akan ambil, sorry. Nah, kita akan tembak yang daerah sini nih, supaya konsisten tadi ya. Titik-titik yang kita ambil itu kan tadi di daerah ini. Oke, kita ambil agak sedikit turun. Oke. Oke, maksimal. Oke. Nah, di sini dia sudah masuk kelas cyan blue, bukan yang cool gray tadi ya. Sudah masuk cyan blue. Artinya bahwa oh ini sudah mulai berubah nih kelompok warnanya, tapi masih warna-warna biru begitu. Ya, kita cek di sini dia air force blue. Kalau air force blue biasanya di bawah-bawahan juga akan air force blue, jadi warna biru ini. Kita cari di sini ada 164, 167, 166. Tadi 167 di mana? 168. Wah, di sini 168. Adakah yang lebih tinggi dari 168? Nah, ini sebenarnya kalau untuk penyempurnaan metode colorimetry ini sebenarnya punya peluang untuk dikembangkan pada smartphone gitu ya. Nah, cuma cara manual ini nanti akan di-handle oleh IT ya, yang biasa pemrograman image processing itu bisa. Jadi Anda tinggal jepret, Anda tidak melakukan proses manual begini, tapi dia akan langsung mencari secara otomatis bagian yang diinginkan. Ini 168 ya. 168 ini yang kita ambil. Perhatikan begini ya. Ketika ininya blue-nya semakin naik, red green-nya itu biasanya akan semakin turun. Jadi tiga warna ini sebenarnya adalah bertolak belakang ya. Misalkan kalau red-nya naik, biasanya green sama blue-nya itu akan semakin turun. Gitu. Jadi itulah ya kenapa menjadi dasar colorimetry bisa digunakan sebagai salah satu respon alat terhadap perubahan konsentrasi. Ya. Nah, data ini yang Anda masukkan. Oke ya, tidak ada masalah di sini ya. Oke. Kalau tidak ada masalah di situ, berarti tadi data-data yang sudah kita crop tadi dengan cara begini, ada yang masih belum paham? Ini, oke. Saya cancel dulu, saya masuk ke sini. Nah, sehingga tidak muncul datanya seperti ini. Ini setelah kita cek, ternyata dia memasukkan seluruh image gambar beserta background-nya, sehingga datanya begini. Nah, setelah kita lakukan cropping seperti tadi, hasilnya itu seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Contoh, maksudnya mengevaluasi mispersepsi yang Anda lakukan tadi. Sehingga saya melakukan cross-check pada image yang sama, yang dari data mahasiswa yang sama, itu menghasilkan data colorimetry yang berbeda, karena itu tadi memasukkan nilai RGB-nya itu beda caranya. Yang bawah ini dengan proses cropping ya, di crop, supaya kemudian intervensi data-data RGB dari ininya tidak membingungkan kita.
Jika saya dapatkan nilai RGB seperti ini setelah saya tadi crop begitu ya di aplikasinya. Ini dapat gini. Perhatikan di sini nih. Warna birunya, bluenya ini 169 sampai semakin ke bawah ya. Ke bawah itu maksudnya ini larutan standarnya. Ini ada keteraturan. 169 jadi 164. Benar ya, 164 ini ya. Ya, 164 di sini. Tidak masalah sih. 169, 165, 165, 166, 161, 163, 164. Ini ada kecenderungan turun sih. Tapi tidak masalah, bukan itu yang kita cari karena nilai rata-ratanya. Warna green-nya, warna hijaunya ini juga ada kecenderungan semakin ke bawah semakin menurun. Ini juga sama, gitu ya. Ada kecenderungan begitu. Ini kenapa tidak pakai salah satunya saja? Kalau pakai salah satu dari data R saja atau G atau B sini saja, biasanya menghasilkan data yang tidak linier. Sehingga digunakanlah data rata-rata. Karena warna komplementer ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya sebagai sebuah respon menghasilkan warna gitu ya. Jadi perpaduan warna digital yang kita tangkap oleh kamera adalah perpaduan dari warna merah, hijau, dan biru. Misalkan warnanya kuning. Kuning itu berarti warna merah, kemudian warna hijau dominan, birunya agak sedikit begitu. Kita dapatkan nilai rata-rata RGB-nya ini. Nah, untuk blanko kita dapatkan ini adalah rata-rata ini, tarik ke bawah sampai dengan standar ke-6, sini, 30, kita dapatkan ini. Nah, perhatikan di sini, ada sebuah hubungan yang memiliki kecenderungan menurun, semakin tinggi konsentrasi, nilai rata-rata RGB-nya itu semakin menurun. Rata-rata RGB-nya ini ya. Ini sudah menunjukkan ada indikasi hubungan antara respon instrumen dengan konsentrasi. Nah, sekarang kita hitung nilai RGB untuk sampel atau larutan atau blanko adalah log dari konsentrasi blanko yang ini, G92 yang ini, dibagi dengan sampelnya. Ya, karena ini blanko, ya ini dibagi ini kan 1, log 1 adalah 0. Nah, yang bawah juga begitu. Blanko, log blanko dibagi dengan ini, G93 yang ini. Dibagi ini. Jadi ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini, dibagi ini. Sehingga di sini saya gunakan ini, tanda dolar ini adalah untuk mengunci nilai dari ini. Kemudian kalau ini bisa ditarik ke bawah, kita tinggal lebih mudah. Untuk sampel juga sama ya. Untuk sampel, misalkan yang ini, mana sampel A ini, ya log blanko dibagi dengan rata-rata RGB-nya ini, G99. Nah, lalu kalau kita sudah dapatkan itu, kita bikin hubungan antara ini ya, RGB yang ini, log RGB tadi versus konsentrasi, sehingga dapatkan ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini muncul dia tandanya di sini. Nih, dia ngasih tanda. Nilai Y-nya adalah RGB, nilai X-nya adalah konsentrasi. Di sini 0 bisa dimasukkan? Enggak, bisa. Ya, tapi karena di atas yang ini tidak memasukkan 0,0, maka yang bawah supaya sama ya, saya tidak memasukkan konsentrasi blanko ya, blankonya 00 gitu ya. Tapi kalau blankonya memberikan nilai RGB di sini yang tidak 0, ini bisa dimasukkan. Oke ya. Nah, kita dapatkan ini persamaannya.
0,0288x minus 0,177. Dan koefisien korelasinya 0,9876 ya. Ininya. Ya, tidak selinier yang atas ya. Tidak selinier yang atas ini 9995. Tapi sudah masuk kategori bagus ya, karena di atas 0,95 lah gitu. Sudah di atas 0,95 udah bagus begitu. Oh iya, ini apa Pak? Ini adalah tadi yang saya ceritakan kepada Anda. Ini ketika kelompok besarnya tadi yang ketika saya gimana buka ini ya. Ya, buka ini. Nah, buka ini kan ini ya. Kelompok besarnya, jadi di sini warna cyan blue itu 100% di sini. Lebih spesifik dari warna ini adalah air frost blue. Jadi warna istilahnya apa ya, marganya gitu ya. Kelompok besarnya adalah cyan blue, tapi individunya bernama air frost blue ini. Jadi warna biru angkatan udara lah gitu ya. Kayak biru tentaranya Amerika begitu. Nah, sehingga ini saya munculkan di sini supaya apa? Memberikan informasi bahwa saya menggunakan kelompok warna yang sama untuk mengecek ininya tadi. Apakah RGB yang saya crop itu dia satu kelompok atau tidak, gitu ya. Bisa Anda lihat di sini untuk sampai dengan kelompok konsentrasi 2, ininya kelompoknya warna biru, jadi nama kelompok besarnya biru. Nama spesifiknya ya karena agak keabu-abuan begitu, dia bernama cool gray gitu. Di sini berarti bahwa pada konsentrasi 2, 1,5 maupun 1, ini warnanya itu ya mirip dengan blanko, jadi agak bening begitu. Ketika konsentrasinya udah naik 2,5 sampai 3,4, intensitas warna birunya itu semakin menguat gitu ya. Jadi 2,5 sampai dengan 4, cyan blue, sampel juga cyan blue. Artinya ini mereka masih pada kelompok yang sama. Ya. Nah, yang ini, yang apa ini kok beda Pak? Ada cyan sendiri. Nah, ini sampel D ya. Kasus tadi. Kasus di mana ketika kita mengatakan bahwa dia di luar dari kelompok kurva kalibrasi. Di sini kelihatan. Kalau dia masih pada ring kurva kalibrasi, mestinya dia ada pada kelompok yang inilah ya. Cyan blue, air frost blue, dan sebagainya. Kan bawahnya ini. Sampel A masih masuk ring konsentrasi ini juga. Tapi sampel D yang sangat pekat tadi ya, warnanya lebih biru lagi. Jadi dia cenderung kelompok yang berbeda dengan ininya. Tapi ya sebenarnya ini masih sama gitu ya. Cuma kelompok warna dan intensitasnya itu sudah berbeda. Kenapa? Karena konsentrasinya udah tinggi. Artinya kalau dia di luar kelompok standar ini, ya ini tidak bisa kita paksakan menggunakan regresi linear seperti ini. Ya, dia cyan, cerulean di sini. Sehingga kalau Anda mau menghitung berapa konsentrasi sampel D, sebaiknya sampel D itu diencerkan. Ini hanya pengetahuan ya, tapi kalau di praktikum tidak. Kenapa? Ini hanya sebagai studi kasus supaya Anda menyadari. Ini loh kejadian yang sesungguhnya di dunia nyata ketika Anda melakukan pengukuran-pengukuran sampel yang sama sekali Anda tidak tahu. Begitu. Ada kejadian absorbansinya lebih dari 1, kemudian di luar ring, maka cara melakukannya bagaimana. Itu yang harus di pembahasan, tapi tidak dilakukan di praktik. Ini juga sama untuk kasus yang ini tadi ya, yang mana, yang D ini tadi, nah, yang ini, ya, ini sebagai perhatian. Ada kuliah lagi jam berapa ini? Jam 9 ya? Ada kuliah
jam 9. Oke, saya percepat. Oke, nah kalau Anda sudah dapatkan itu tadi, maka ini yang benar ya. Jadi ini kurva kalibrasinya untuk yang kolorimetri. Anda perhatikan di sini, oke, hasilnya lumayan ya. R-nya 0,987. Artinya lebih dari 0,95, it's okay lah linearitas. Nah, nanti ini sama seperti yang atas ya. Dicari nilai LOD, LOQ-nya. LOD, LOQ-nya. Ini. Linearitasnya berapa, sensitivitasnya berapa, kemudian LOD, LOQ-nya berapa. Oh iya, saya lupa ya. Nilai LOD ini kan adalah nilai 3 kali SYX dibagi dengan slope-nya, dapatkan ini. Q-nya juga 10 kali SYX dibagi dengan slope-nya. Gitu. Ya, ini juga sama, yang bawah. Nah, cuma yang bawah ini belum kita selesaikan perhitungannya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Perhitungan selanjutnya adalah, ini sayangnya di sampel ini cuma ada 2 ya. Kalau ada data lagi 1B di sini, bagus sekali saya kira datanya. Nanti akan kita bandingkan. Sampel A menggunakan kolorimetri konsentrasinya sekian. Pakai kalau spektrofotometri berapa? Spektrofotometri saya ambil ini ya. Spektrofotometri ini. Oke. Kita bandingkan ke bawah. Oke, ini yang spektrofotometri. Oke. Spektrofotometri sampel A 3,025, sampel B 3,28, sampel C 3,07. Nah, di sini kalau sampel A-nya 2,698, sampel C ini sayangnya sampel B-nya tidak ada di sini ya. Ini cuma A, C, dan D saja. Mungkin kelewatan ya datanya ya barangkali. Tapi kalau ada itu akan sangat menarik gitu ya. Misalkan begitu. Apakah ada perbedaan hasil pengukuran antara metode spektrofotometri dengan metode kolorimetri? Misalkan asumsinya ya, asumsinya misalkan datanya itu ini. Ya, saya ambil A, B, C yang ini. Ini saja, oke. Sorry, maaf. Ini, oke ya. Ini UV, kemudian yang sebelahnya adalah kolorimetri. Yang sebelahnya kolorimetri itu datanya itu ini. Ini adalah sampel A sama sampel C ya. Sampel A. Oke, kita ambil sampel A yang ini misalkan, kemudian sampel A, B, C. C-nya itu adalah yang ini. Misal ya. Kemudian misalkan ternyata konsentrasi B-nya sama. Ini hanya misal, saya hanya pakai angka-angka saja. Misalkan begini. Sekarang kita kepengen menguji bahwa uji banding metode. Ceritanya begini. Metode spektrofotometri UV adalah metode yang sudah stabil. Stabil dalam artian established ya. Sudah teruji gitu maksudnya. Nah, kita mengembangkan metode baru, mau mengembangkan metodenya adalah pengukuran dengan metode kolorimetri menggunakan smartphone begitu. Kan tentu orang bertanya, nah kalau diukur pakai smartphone jangan-jangan beda dengan UV. Nah, maka di sini kita melakukan namanya uji perbandingan metode. Apakah ada perbedaan antara pengukuran dengan menggunakan metode UV spektrometer dengan kolorimetri? Anda bisa menggunakan ini sebenarnya, menggunakan Excel ini, kemudian klik data analisis. Oke, Anda bisa menggunakan uji T misalkan ya. Oke, uji T. Oke. Bisa menggunakan uji T berpasangan ya. Yang ini bisa uji T berpasangan. Kenapa? Karena ini sampel ABC-nya itu kan sebenarnya sama.
dilakukan oleh Anda sendiri. Tapi kalau misalkan sampel ABC-nya tadi spektro UV vis dilakukan oleh orang lain, kolorimetri Anda lakukan sendiri, maka Anda tidak menggunakan uji tes sampel berpasangan ini atau t-test paired ini, Anda bisa menggunakan yang ini, assuming equal variance atau assuming unequal variance. Nanti ini apa sih Pak? Nanti dibahas di chemometry lah kira-kira. Sekarang Anda pakai aja ini. Anda bisa pakai yang atas atau bisa pakai yang bawah. Asumsikan ini misalkan sampel ABC-nya sebenarnya sampelnya sih sama sebenarnya. Ya. Tapi karena perlakuannya berbeda, misalkan, maka ini saya pakai asumsi equal variance. Tapi sebenarnya ketika Anda melakukan ini kan sebenarnya sampel ABC itu sama ya. Jadi maksudnya sama itu begini. Diukur, difoto, kemudian diukur UV vis-nya. Sebenarnya itu bisa pakai uji T berpasangan. Tapi asumsikan ini adalah kegiatan yang berbeda. Asumsikan kegiatan yang berbeda. Artinya dengan cara difoto, dengan cara di spektrofotometri UV vis, meskipun sampelnya sama, satu indukan, tapi ini difoto sendiri, kemudian yang ini langsung di spektrofotometri UV vis. Sehingga saya pakai cara yang bawah ini. Dengan asumsi begitu maksudnya. Oke. Kita masukkan variabel range-nya untuk yang UV adalah ini. Kemudian yang kolorimetri adalah ini. Kemudian hipotesis perbedaan keduanya, hipotesisnya adalah 0. Jadi hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan antara UV dengan kolorimetri. Tapi itu hipotesis. Kita akan menguji hipotesis ini apakah benar. Dengan apa? Dengan batas kepercayaan 95%, artinya alfanya adalah 5% atau 0,005. Ya. Kita mau keluarkan datanya di mana? Ya, di sini saja supaya tidak jauh-jauh. Oke. Nah, ini dia datanya. Nah, di sini akan kelihatan bahwa T hitung, ini ya, Anda perhatikan, saya kasih warna. Anda pusing nggak ini, lihat ini. Terhadap T critical to tails-nya ini. Artinya jika T statnya lebih kecil daripada T kritikalnya, itu artinya H0 diterima. H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan, tidak ada beda signifikan antara UV dan kolorimetri. Ini di apa ini? Oke. Teks saja ya. Oke. Itu begini, nanti prosesnya akan seperti ini, sampai ke uji statistikanya sebenarnya. Tapi karena ini hanya praktikum, ya saya hanya menyampaikan ke Anda, beginilah kira-kira prosesnya. Jadi di pembahasan nanti, dicek hasilnya, ini kan tadi adalah angka yang angka yang sembarang lah ya, tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membandingkan apakah ada perbedaan antara UV dengan kolorimetri. Caranya begini, dengan menggunakan uji T atau uji berpasangan juga boleh. Tapi hal ini kita prefer ke uji T dengan asumsi misalkan sebenarnya proses ini dilakukan secara terpisah, saling independen gitu maksudnya. Meskipun di praktikum itu sampelnya sama, difoto dulu, kemudian di spektro, itu sebenarnya hanya untuk mempersingkat waktu supaya yang kelas A itu bisa ikut kuliah gitu. Oke. Ini nanti bahasan ini nanti di chemometry ada mata kuliah itu sehingga saya tidak bahas di sini. Tapi yang Anda perhatikan adalah ini ya, nilai T-nya dan T critical to tail-nya. Karena 0,4 lebih kecil daripada 2,77, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode UV dan metode kolorimetri. Implikasinya apa? Implikasinya sesungguhnya ke depannya adalah kita bisa mengukur sampel dengan cara yang lebih murah dan meriah.
Maksudnya apa? Kalau Anda membeli alat spektrofotometri UV-Vis itu, kalau sekarang itu rata-rata harganya 400 juta per unit. Sementara kalau industri kecil gitu kan 400 juta daripada beli alat kolorimetri, lebih baik mengembangkan modalnya atau usahanya. Nah, itu kelebihan kolorimetri ya, karena satu, tentu akan sangat murah secara instrumental. Yang kedua, hasilnya juga relatif baik ya, mendekati metode baku UV-Vis-nya tadi, metode bakunya. Tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam hal ini. Gitu. Kalaupun ada perbedaan, misalkan ini Pak, ini 269 itu kan beda dari 30,25. Ini masih ditoleransi secara statistika. Karena 2,69 itu kalau dibulatkan 0 digit ya, maksudnya 1 digit tanpa menggunakan desimal, itu juga akan sama dengan 3. Yang bawah juga ini, yang C juga ini 3,13, yang ini 3,07 juga sama, kalau dibulatkan ya ini 3, ini juga sama-sama 3. Masih dalam range yang diterima. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, kita masih punya waktu 5 menit. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Apakah saya terputus ya? Oke, ternyata belum ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, saya kira itu untuk laporan praktikumnya, minimal Anda membahas tentang 4 tadi, linearitas, kemudian sensitivitas, LOD, OKI, dan juga uji perbedaan hasil antara UV-Vis dan spektrofotometer, UV dan kolorimetri. Oke, saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih bingung di laporannya, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.